Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Nugroho, NIM A11 2020 12756 dari Universitas Dianus Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya membuat sebuah form penjualan sepatu, di mana untuk UAS pemrograman berorientasi objek atau PBO. Di sini saya akan menjelaskan dan membuatnya. Pertama, kita buat Java class bernama jenis. Kemudian kita ubah kelas menjadi interface, lalu menjadi public interface jenis. Lalu di dalamnya kita isi public string get type sepatu dalam kurung double jenis, lalu public string get pembeli dalam kurung string type. Get type sepatu berfungsi untuk mendapatkan tipe sepatu berdasarkan nilai total panjang dan lebar. Pada get beli untuk mendapatkan jumlah pembeli untuk tipe sepatu dari get type sepatu. Kemudian saya membuat Java class yang bernama SPT. Di dalam public class kita tambahkan implement jenis untuk mengambil nilai dari interface jenis. Lalu saya akan melakukan live coding. Kemudian saya akan membuat public string sepatu pemesan. Kemudian double panjang lebar tinggi jenis. Kemudian string type, kemudian string pembeli. Lalu saya berikan public SPT string sepatu, string pemesan double panjang double lebar, kemudian double tinggi. Di dalamnya saya berikan konstruktor yaitu this sepatu sama dengan sepatu, kemudian this pemesan sama dengan pemesan, lalu this panjang sama dengan panjang, lalu this lebar sama dengan lebar, kemudian this tinggi sama dengan tinggi.
Kemudian saya berikan metode public double panjang, kemudian return panjang. Di sini metode public double panjang untuk mengembalikan nilai panjang, kemudian public double lebar, return lebar untuk mengembalikan nilai lebar, kemudian public double tinggi untuk mengembalikan nilai tinggi, kemudian public double jenis, yang isinya di dalamnya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian terdapat dua fungsi, yaitu public string getType sepatu double jenis, yang di dalamnya jika jenis kurang dari 100 maka akan muncul sneakers, jika jenis kurang dari sama dengan 200 maka akan muncul slip-on, jika jenis kurang dari 400 maka akan muncul boot, selebih itu maka akan muncul boots. Kemudian ada fungsi public string get pembeli string type, yaitu jika muncul sneakers maka akan menampilkan 4 orang pembeli, jika muncul slip-on maka akan menampilkan 8 orang pembeli, jika muncul boot maka akan menampilkan 6 orang pembeli, kemudian default 8 orang pembeli. Lalu kita kembalikan nilai pembeli. Kemudian saya membuat database sepatu yang di dalamnya tabel, yaitu saya buat SPT. Kemudian di dalamnya lagi saya berikan ID sepatu atau increment sepatu varchar, pemesan varchar, panjang, lebar, tinggi, double, jenis varchar, tipe varchar, pembeli varchar. Kemudian saya membuat Java class DB connection. Sebelum saya mengkonekkan, saya memberikan MySQL JDBC driver di library agar dapat terhubung. Kemudian saya memberikan atau menghubungkan dengan MySQL /2/localhost/sepatu. Jika terkoneksi maka akan muncul tulisan koneksi sukses. Jika tidak ada koneksi maka muncul tidak ada koneksi. Kemudian di sini saya membuat halaman awal atau halaman depan pada tampilan form. Tetapi di sini saya tidak menghubungkannya ke database. Kita run begini. Jika kita klik master data penjualan, maka koneksi sukses, maka akan terhubung ke form penjualan sepatu. Kemudian saya membuat Java class lagi, yaitu form kirim sepatu. Pertama, saya hubungkan dengan DB connection.
untuk menghubungkan ke database. Jika berhasil, maka akan ada tulisan koneksi berhasil. Jika tidak, maka akan muncul tidak ada koneksi. Lalu terdapat public form kirim SPT, di mana di dalamnya untuk mengisi tabel yang kosong. Kemudian terdapat lagi metode tampilkan di tabel untuk mengisi data sesuai database-nya. Kemudian terdapat metode public array list get SPT list yang berfungsi sama untuk memunculkan data dari database. Lalu terdapat kosongan text field untuk mengosongkan text field. Lalu ada proses hitung, digunakan untuk memproses atau menginputkan data. Data yang kita input dapat diproses di proses hitung ini. Kemudian di kosongan tabel, yaitu untuk mengosongkan tabel yang belum terdapat inputan. Kemudian ada juga terpilih untuk menyesuaikan isi sesuai database-nya. Kemudian ada fungsi button. Di sini ada proses, kita arahkan ke proses hitung, kemudian keluar kita dispose. Kemudian ada proses 1. Lalu terdapat juga tabel mouse click. Lalu tambah lain. Di sini untuk menambahkan data baru. Kemudian simpan. Di sini kita dapat menginputkan atau memberikan data baru, lalu kemudian kita dapat menyimpannya, dan kita arahkan ke kosongan tabel dan kosongan text field agar terisi data. Kemudian terdapat juga hapus action perform, di mana kita dapat menghapus data yang telah ada. Kemudian update kita berikan data misal, lalu kita ingin mengubah isi dari data tersebut. Nah, kita dapat melakukan update ini. Lalu cetak, di sini dapat dilakukan cetak menggunakan Jasper eReport. Di sini kita dapat menambahkan library-nya, yaitu library Jasper eReport. Kita dapat mengecek yaitu ke plugins, kemudian install. Di sini sudah terdapat eReport Designer. Untuk apa? Untuk mendukung agar program dapat dijalankan. Kemudian kita membuat report SPT RXML. Di sini saya telah mendesain. Lalu kita preview. Ini previewnya. Kemudian kita jalankan form kirim spt.java. Koneksi sukses. Misal kita tambahkan nama sepatu, kita tulis sepatu santai. Nama pemesan kecil, kemudian panjang misal 10, lebar. Kemudian kita proses. Total ukuran segini, jenis sepatu slip on, jumlah pembeli 8 orang. Kemudian kita simpan. Data tersimpan akan muncul di sini. Kemudian jika kita ingin tambah lain, kita dapat menginputkan lagi seperti tadi. Kemudian jika ini diklik, akan memunculkan
memunculkan data di atas, kemudian kita proses dulu. Nah, untuk menggantinya, untuk mengupdate, misal ini di update 15, maka ini diupdate, data berhasil diupdate 15. Untuk menghapus, kita dapat klik di tabel ini, kemudian langsung saja klik hapus, dan data berhasil dihapus. Kemudian cetak, kita klik cetak. Nah, muncul data yaitu cetak nih. Kemudian kita dapat melakukan shift atau print. Kita hubungkan Microsoft Print untuk PDF. Coba kita oke. Kita berikan PBO pasif. Maka akan terdapat di download ini PBO. Kita dapat klik keluar. Ya, segitu saja. Sekian dari pembuatan form penjualan sepatu yang saya buat untuk memenuhi tugas atau UAS pemrograman berorientasi objek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.